nanti kasih ke kami, nanti kami taruh di kolom deskripsi. Ini mau diberikan kepada penerima manfaat lain bencana alam di mana? Bencana alam di Lewotobi, NTT. Kuasa hukum donatur beserta dengan para donatur sejak awal memang itu yang kami inginkan. Jadi di jasa kita sampai di sini. Bang Densu pamit ya, donasinya selesai. Uang rekening Agus ditahan-tahan, kita pastikan bahwa mereka juga orang-orang yayasan akan masuk ke dalam tahanan. Jadi kalau memang itu hak Agus, Allah pasti akan turunkan semua untuk Agus. Oke. Ya, kalaupun sebagian, tidak seluruhnya, ya tidak apa-apa. Berarti itu memang rezeki segitu ya Gus. Ada donatur yang akan tiap bulan memberikan Agus. Ya, semua. beliau nih. Berarti pribadi bukan dari yayasan lagi nih ya? Nggak ada, Nggak ada. sama sekali nggak ada. Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Ya, nih Abu. Tuh, dia tahu ngomongin frame dan Pakun yang baru bangun dua tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. Yo, Yes. Santuy People. Tadi malam teman-teman netizen pada bersorak-sorai dengan caption di komen-komen setiap postingan video itu captionnya akhirnya kasus Agus selesai juga katanya ya. Berawal dari podcast yang dirilis Bang Densu tadi malam, sepertinya kasus Agus sudah selesai ya. Tetapi kalau dari sudut pandang aku malah jadi bertanya, apakah Agus bisa terima dengan keputusan yang ada di podcast Bang Densu tadi malam? Iya. Nah itu pertanyaannya ya. Nanti kita bedah pelan-pelan juga dari podcastnya Bang Densu, ada beberapa yang menurutku fakta yang akhirnya diungkap, terus juga keputusan akhir bahwa hasil donasi yang kemarin terkumpul yang awalnya untuk Agus, terus rusuh, konflik dan segala macam akhirnya diputuskan untuk diberikan kepada ini ya korban bencana alam di NTT lewat Tobi ya kalau nggak salah itu ya. Nanti kita lihat kayak gimana. Yang padahal nih kan podcastnya tayang semalamnya di Bang Densu ya. Di satu hari yang lalu, which is itu di hari Kamisnya, Kamis malam apa? Agus dan tim PH-nya tuh ada konferensi pers, mengultimatum Tenopi. Kasarnya kalau lu nggak dibalikin tuh duit, lu bakal jadi tahanan rumah kalian semua yayasan. Kasarnya ya. Nanti kita bedah juga pelan-pelan seperti apa. Yang jelas kalau kata netizen Agus gigit jari, tolonglah. Kita meluncur dulu. Ini Nyo, Ya. Ini yang pertama akhirnya diungkap juga ya. Kalau mungkin Santuy People kemarin yang ngikutin, kan sempat ada omongan dari Bang Densu bahwa yang minta untuk dimasukkan rekeningnya itu adalah pihak Agus. Ada kok rekamannya, ada rekamannya gitu kan. Akhirnya dirilis rekamannya dong. Dan part tersebut banyak menjadi potongan yang di-repost di TikTok ya, dengan komen-komenan yang macam-macam lah intinya mah Bisa ya. ditebak lah ya. Bisa ditebak. Santuy People yang pengen nonton fullnya, dan pasti sepertinya Santuy People sih kayaknya udah nonton full ya. Karena memang yang ngingetin juga Santuy People di komen gitu. Ini nih di part menit 952 saat detik Bang Densu merilis rekaman tersebut ciki-ciki Play. Jadi tim abang kan banyak nih gitu kan. Ada yang memang nanya ke Novi. Oke. Dikasih nomor rekening yayasan. Nah mungkin juga ada yang nanya langsung ya Kak ya. Udah pakai rekening Mas Agus aja karena udah masih ikut Novi. Oh, mereka bilang begitu. Ada buktinya? Ada rekamannya. Ada rekamannya? Baba? Yang rekamannya waktu donasi itu. Secara donasi katanya ada punya kita bisa juga ya. Kita bisa. Bebas. Nanti link yang mana yang mau dicantumkan supaya orang bisa berdonasi, nanti kasih ke kami, nanti kami taruh di kolom deskripsi. Boleh. Apa gitu? bagus ya. Dipertimbangkan dulu, kita punya waktu. Nanti kasih ke kita. Oke. Jelas ya? Jelas ya? Bagus. Jelas ya? Oke. Jelas ya siapa yang meminta ya, salah satu dari keluarganya ya. Untuk disarankan nomor rekening Mas Agus juga. Bahkan di situ Bang Densu sempet kayak ngasih opini buat ya udah dipertimbangin dulu aja, nanti begitu udah matang dipertimbangin. Tuh yang aku maksud adalah dipertimbangin dengan pihak yayasan juga sepertinya ya. Ntar kalau udah matang kirim linknya, toh ini nggak langsung publish juga ya. Tuh. Tapi sepertinya sudah bulat dan akhirnya dirilis juga siapa yang meminta untuk
mencantumkan nomor rekening di podcastnya Bang Rensu pada saat menggalang donasi tersebut. Jelas nih ya, jelas tuh. Sekarang Mama mau lengkap lagi ke fakta yang baru dirilis nih, meluncur. Nih Nyoh, ini fakta baru juga ya menurutku ya, saat menjelaskan apa sih yang terjadi di belakang layar setelah podcast terakhir yang di Bang Densu itu. Yang kita nonton sepertinya ini udah clear gitu. Terus netizen juga menganggapnya sepertinya udah clear di sini gitu kan. Ini ada beberapa fakta baru yang diungkap nih ya. Menit 20.02 dari curhat Bang Denny Sumargo ceki-ceki. Play. Kita podcast kedua tuh. Podcast 2 beres dong di sini. Udah clear. Udah clear ya? Nggak ada masalah. Udah clear. Tapi setelah itu kan di depan itu aku kan bahas tuh sama kamu kan. Ada Gary, ada timku juga. Saya kumpulin semuanya. Abis ini jangan lagi ya. Pokoknya apapun yang terjadi hubungin saya aja. Biar nanti saya bantukan secara diam-diam aja. Nggak usah main di sosmed. Nah, Wawanya juga mau kasih sertifikat ke kamu. Ingat kan? Saya mau tanggung jawab lah segala macam. Dan kamu bilang iya. Tapi abis itu. Tapi sorry Bang, diralat. Dia cuma ngomong di depan Bang Densu aja. Setelah itu besokannya Mas Giri sempat follow up ya? Jelasin Mas supaya nggak salah paham. Biar nggak salah paham. Jadi pulang dari Bang Densu itu. Iya, setelah di depan itu juga. Iya, setelah di depan itu. Sebetulnya mutasinya juga belum dikirim juga. Jadi kan aliran dana tuh setelah mutasi Mas Agus, ada mutasi istri Mas Agus, ada mutasi kakak Mas Agus, ada mutasi anak Wawa. Nah, masalahnya di sini. Dia di sini depan abang dia bilang oke nanti saya kasih sertifikat saya tanggung jawab bla bla bla. Iya di depan situ juga di depan juga ngomong seperti itu. Setelah itu dia tiba-tiba anaknya pura-pura sakit, opnam segala macam kita nggak tahu lah. Jadi berubah dan kemudian dia nggak mau. Terus tiba-tiba juga maunya ditulis, makanya kan adanya yang ditulis kan, maunya tulis tangan. Jadi jangan seolah-olah setelah dia ngomong itu terus dia mau melakukan itu tidak ada realisasi. Oke, jadi karena tidak ada realisasi kamu melanggar apa yang sudah saya larang itu. Betul. Aku mengakui Bang, bahkan aku sudah meminta maaf sama Bang Densu di malam-malam itu. Iya. Itu. Jadi kan selama ini kita taunya ini kok si Tenopi ngapain masih ngeposting gitu kan. Karena yang disampaikan oleh pihak Agus gitu kan. Habis dari Bang Densu kok masih diposting sama Tenopi. Kenapa Tenopi gitu kan. Kurang lebih kan begitu kan dibilangnya. Nah ini akhirnya baru diungkap nih di sesi akhir ya. Penutup babak donasi Agus ini baru diungkap. Karena realisasi dari deal-dealan yang terjadi di podcast tersebut baik on air ataupun off airnya menurut Gary barusan yang disampaikan itu tidak terrealisasi. Apa yang tidak terrealisasi? Nah katanya tadi yang aku tangkap nih Santuy People, mohon maaf kalau salah ya, mutasi dari rekening tadi kan dia bilang disebutin tuh, terus yang terakhir yang ini yang susah nih, nah ini anaknya Wawa nih. Nah mutasi dari rekening anak Wawa yang masih belum direalisasi diberikan, bahkan cenderung tidak mau kalau dari Gary yang aku tangkap, sama yang akhirnya tulis tangan aja gitu. Ya kalau dari kacamata netizen ya mencurigakan juga sih. Maksudnya kan tinggal datang print out selesai, kenapa harus repot-repot tulis tangan gitu kan. Ada apa yang disembunyikan gitu. Akhirnya gara-gara itu tidak terrealisasi, kalau aku tangkap si Tenopi kayak kesel yang akhirnya ya udah tidak ada pelaksanaan perjanjian ya langgar sekalian gitu sih kalau aku tangkap. Iya. Akhirnya terjawab di sini ya Mang ya. Kalau kemarin kan kita cuman kayak iya ya kenapa Tenopi udah maksudnya kayak waktu itu di podcast udah janji oke, udah deal nggak akan diposting lagi gitu kan. Cuman kenapa ya kok dilanggar gitu, ternyata ya ada sebabnya. Bahkan berarti kalau begitu ya sampai sekarang pun berarti mutasinya masih belum print out gitu, masih tulis tangan kepake berapa doang kan. Print out itu tujuannya kepake berapa, tertuju kemana gitu. Bukan sekedar kepakainya berapa tapi tertujunya buat apa nih dipergunakannya gitu kan. Iya, bukan catatannya doang. Iya, bukan sekedar uang yang kepake berapa, enggak dituju buat apanya itu. Ya mungkin itu yang dari pihak, kalau yang ketangkap maaf kalau salah ya. Anaknya Wawa yang tidak mau sampai ketahuan dipakai buat apanya gitu. Ya jadi gitu. Aku meng-highlight ada 2 fakta yang akhirnya diungkap juga nih. Pantas teman-teman netizen di TikTok tuh kalau ada potongan postingan video ini
pasti komennya Agus gigit jari, yang untung mah Wawa gitu, ibaratnya utangnya udah lunas dan segala macemnya gitu. Tolonglah ya. Nggak tahu kalau menurut Santai People gimana nih? Kita lengkap ke finishing touch-nya meluncur. Ninyo, part ini yang paling banyak dipotong dan diposting di TikTok gitu. Karena mau gimana juga teman-teman netizen di TikTok juga kan update banget sama kasus ini ya. Biar tahu juga, biar terinformasi bahwa dari sudut pandang uangnya sudah case close dan uangnya akan digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana alam di NTT, Gunung Lewatobi ya. Ceki-ceki 4544. Play. Terus ini mau diberikan kepada penerima manfaat lain bencana alam di mana? Tolong catat notulen. Ya, ini habis ini tanda tangan semuanya. Iya. Oke, ini aku hanya merepeat aja ya kesepakatan Raja Oci dan Rumah Abang gitu ya. Ini akan kita sampaikan ke bencana alam di Lewatobi NTT karena kebetulan yayasan tuh udah pernah survei ke sana Bang dan udah pernah tahu juga di sana. Jadi saya udah ke sana juga. Abang juga udah ke sana dan ada di sana WC Dinsu di situ. Iya, abang bantu MCK. Iya, nah itu memang sampai saat ini mereka masih sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan, sangat ya. Iya, karena jauh dari ibu kota Bang. Gitu. Berarti kita bawa ke sana uangnya. Kita rencana akan bawa ke sana. Semua ya? Betul. Urusan yayasan aman ya? Aman. Berarti itu dicatat supaya nanti itu jadi acuan, notulen catat. Dan kemudian kita butuh persetujuan dari pihak donatur karena dia ada 537 donatur. Karena minta HP gue. Karena apabila uang ini dipermasalahkan sama pihak donatur, siapa yang mau tanggung jawab? Kuasa hukum donatur nih. Kalau kuasa hukum donatur mundur, ya siapa yang tanggung jawab? Kita coba tanya aja dulu Bang, langsung ditelepon. Iya, Sebelum ke part peneleponnya nih, mohon maaf Mamang potong yang akhirnya ini, tapi banyak netizen yang setuju. Ada juga tapi yang tidak setuju gitu. Masih tetap berkomentar dan berpendapat bahwa itu uang Agus, itu uang Agus. Cuma di sini aku mikir ya, kalau Santai People nonton full ya, sebenarnya ada part Gary itu menjelaskan karena pengumpulan donasi ini melanggar PUB berapa gitu ya. Pokoknya ibaratnya melanggar aturan yang belum minta izinnya gitu kan. Sebenarnya hukumannya adalah uang itu disita, ya enggak? Dan dialihkan untuk penerima manfaat lain. Nah, akhirnya terjawab sudah pertanyaanku kemarin. Aku mikirkan, ini si Teh Nopi dan yayasan kenapa nggak mau ngurus izinnya ya? Padahal pihak Kemensos tuh membuka opsi mengurus izin walaupun backdate gitu untuk punya ibaratnya punya hak, punya landasan hukum atas uang tersebut gitu, biar nggak disita gitu. Ternyata sepertinya aku tangkap di sini kayak dibiarkan aja tanpa izin, tetap nggak diurus izinnya, yang akhirnya disita ibaratnya kan, terus diberikan ke penerima manfaat lain begitu. Jadi sebenarnya status uang ini sama-sama lemah kalau menurutku, karena tidak ada izin penggalangannya, otomatis ini jadi ngambang gitu. Iya, kalaupun mau dikasih ke Agus juga nggak bisa sebenarnya emang ya. Karena si izinnya itu belum ada gitu. Nah, sampai di sini sebelum kita lanjut, Santai People gimana point of view-nya? Setuju diberikan kepada saudara-saudara kita di NTT sana yang terkena musibah bencana di Lewatobi sana gitu? Atau gimana? Punya opsi lain, punya pendapat lain? Silahkan gaskan di komen. Ini kita lanjut saat menelepon dari pihak donatur, which is itu Pablo ya. Ceki-ceki. Telepon Pablo, kuasa hukum donatur, semoga diangkat, kita video call. Lihatnya kemana nih? Ke sini. Kelihatan semua loh. Screen itu aja. Begitu bisa, tapi suaranya kerekam nggak kalau screen record? Kan ada suara dari abang. Suara dari abang. Oh gitu ya? Iya. Oh iya, saya bodoh sekali. Saya nggak jago merekam-rekam. Bapak-bapak dari bapak-bapak. Halo bro. Ini gua screen record ya. Langsung aja. Karena kita sekarang sudah bersama dengan Gary, Novi. Kita sudah memutuskan di sini dari pihak yayasan sama Novi bersetuju uang daripada donasi Agus akan diserahkan kepada penerima manfaat yang lain. Oleh karena itu, maka pihak donatur yang kamu wakilkan ada 537
sekian orang itu, apakah setuju atau tidak? Kalau seandainya uang tersebut akan dialihkan ke penerima manfaat lain, tentunya kami semuanya para kuasa hukum donatur beserta dengan para donatur sejak awal memang itu yang kami inginkan. Jadi ya ini menjadi kabar baik, menjadi info yang baik untuk kami sampaikan ke para donatur yang telah memberikan kami kuasa. Ya tentunya itu luar biasa lah, ya kami sangat setuju sekali kalau itu memang terjadi. Gitu. Oke, berarti ACC ya? ACC kapan rencananya untuk dilaksanakan? 2 hari dari sekarang. Oke, siap. Kalau begitu kami tunggu kabar baiknya untuk segera uang ini dialihkan kepada penerima manfaat lain. Kepada orang-orang yang jauh lebih membutuhkan. Oke. Udah ya, sama-sama dengar semuanya ya? Ya. Ya, berarti saya berharap pihak donatur mencabut gugatan supaya semuanya lancar. Oke? Oke, siap. Kalau begitu kami sepakat ya, artinya kami dukung uang ini segeralah digunakan supaya uang ini tidak terlalu lama juga ada di yayasan. Oke, itu yang dikhawatirkan oleh pihak donatur berarti ya. Oke, pertanyaannya adalah cuma satu. Kalau donatur lain di luar 537 ini mereka menggugat uang ini, kamu mau tanggung jawab? Kalau donatur lain di luar daripada yang 500-an ini kan tentunya di luar dari kuasa kami. Kan begitu. Tapi pada saat gugatan tersebut sudah dilayangkan di Pengadilan Negeri Tangerang, maka 500-an lebih ini merupakan representasi dari total keseluruhan donasi. Maka yang kami gugat pun yang di Pengadilan Tangerang bukan hanya terkait dengan uang 180 sekian juta, tapi yang kami gugat adalah total dari uang yang 1,3 miliar itu. Oke. Kenapa? Karena konteksnya ada uang yang digalang, yang dihimpun tidak memiliki izin. Dan itu siapapun yang berada menjadi bagian daripada uang donasi tersebut dapat melaporkan atau melakukan gugatan baik secara perdata maupun pidana. Itu konsepnya. Oke, kalau gitu. Berarti jadi nanti notulen tulis, apabila donatur menggugat uang ini, nanti saya yang hadapi. Oke? Saya dan Pablo yang hadapi. Ya udah, saya hadapi. Udah. Kalau ada seandainya donatur lain yang kira-kira keberatan uang tersebut ternyata dialihkan kepada penerima manfaat lain, juga kami, kantor hukum kami, juga siap untuk membuka. Silakan datang kepada kami. Kalau ada kerugian berapa, insya Allah kami juga siap untuk mengganti. Enggak usah. Udah, nggak usah. Udah. Jangan lagi pakai hukum. Kita pakai sederhana aja. Apabila, saya juga ngomong ke kamera, apabila ada donatur-donatur saya yang sekaligus kita tutup di sini, yang merasa uangnya tidak setuju ke sana, datang ke saya. Nanti bawa bukti, ya. Udah, kita kekeluargaan aja. Saya kasih sudah. Ya. Terserah, saya tidak foto mukamu, saya tidak ini. Kamu pergi mau kasih Agus, kasih siapa, kasih keluargamu, sudah ya. Selesai di situ. Jadi intinya kita sama-sama ikhlas saja. Kalau nggak ikhlas datang ke sini, sudah ya. Oke? Oke, terima kasih banyak. Cabut gugatan ya. Iya, cabut gugatan ya. Thank you. Tadinya aku masih bertanya-tanya kenapa tadi Bang Geri sama Tenovi ketawa gitu, karena ya balik lagi ke Bang Densu juga gitu yang akhirnya yang akhirnya bertanggung jawab lah gitu ya. Iya, dan Bang Densu pun bersedia gitu ya buat yang para donaturnya Bang Densu gitu kan. Karena balik lagi ke triggernya dari nonton podcastnya Bang Densu gitu kan. Yang misalkan nggak terima, aduh kok dikasih ke ke penerima manfaat lain gitu. Misalnya nggak terima, silakan datang, tadi udah diinfokan ya, silakan datang. Nanti tanpa dipublikasi akan dikembalikan uangnya gitu. Tapi kalau aku rasa mah ya mungkin sebagian besar, bahkan bisa disebut seluruhnya ya, donatur pasti akan setuju ketika tahu diberikan kepada saudara-saudara kita di NTT yang terkena bencana alam Laut Tobi itu ya. Karena kalau menurutku dampaknya itu lebih besar manfaatnya gitu, dan ke banyak orang gitu. Daripada ini Halo Pak Kun, lucu banget sih Pak Kun. Ya gitu.
Dan juga kan sebenarnya kan kemarin-kemarin kita juga bisa lihat sendiri kayak komentar-komentar netizen gitu kan, atau mungkin salah satu netizen itu juga salah satu donaturnya gitu Iya, kan. betul. Ya itu bilang udah kasih ke yang lain aja gitu Betul. kan. Banyak banget komennya begitu. Jadi yang aku rasa kayaknya bakal dikit deh yang komplain gitu. Tuh, justru part ini yang bikin sebagian besar teman-teman netizen di TikTok kalau aku cek komen-komennya pada happy ya, setuju, lebih bisa membantu banyak orang gitu Iya. kan ibaratnya. Dan cepat selesai juga ya. Tapi yang balik lagi yang jadi pertanyaan di kepalaku ya, apakah pihak Agus dan penasihat hukum akan setuju begitu saja gitu Iya. kan? Iya kan? Itu kan yang jadi pertanyaan gitu. Bisa jadi nanti mereka menyebutnya gimana ini keputusan sepihak, itu kan sudah hak Agus Iya, gitu. iya, Pasti akan ada poin-poin yang mungkin bisa apa ya digunakan buat gimana caranya biar uang itu bisa balik lagi ke Agus gitu kalau nggak salah ya poinnya ya. Iya. Tapi dasar Bang Densu aku nggak tahu ini kebetulan atau memang sudah di preparation sebegini matangnya. Kenapa? Nanti Mamang jelasin setelah lanjut lagi ya. Ceki. Aja mulai. Oke. Kalau Agus ingin berobat. Ya, ini kan mekanismenya berarti dana yang dianggap pelanggaran oleh Undang-Undang PUB ini, Bang. Ini kan artinya kita sudah salurkan kepada penerima manfaat yang lain. Ya kalau memang Agus masih seperti itu, ya mungkin aku kembalikan ke Abang. Enggak sih, kan itu udah banyak yang mau bantu, Bang. Iya. Banyak orang-orang baik di sisinya Tapi beliau. kalau pakai yayasan pun juga sebenarnya nggak ada masalah. Udah cukup dengan yayasan dan Agus ini. Saya sudah tidak mau dengar lagi, makanya hari ini terakhir. Jadi buat Agus, Bang Densu juga minta maaf kalau tidak bisa maksimal sebagai orang yang menengahi. Saya jujur sedih hati saya. Saya bikin podcast ini untuk bantu orang. Perjalanan saya juga cukup jauh. Saya nggak mau Novi jadi korban. Saya nggak mau Agus jadi korban. Intinya saya nggak bisa janji apa-apa buat Agus. Nanti Agus datang aja ke saya. Saya akan kasih biaya pengobatan. Nanti saya taruh di rumah sakit. Kamu berobat, Ki. Saya nggak bisa janji lebih. Dan buat Novi, Bang Densu, sekalian pamit. Saya bikin podcast ini buat bantu orang. Dan Novi adalah salah satu orang yang saya ingin bantu. Cuma sayangnya, saya nggak bisa bantu lebih banyak. Gary, maaf ya. Bang Densu nggak bisa bantu lebih banyak. Banyak orang yang mempertanyakan, bro, lu udah selevel itu bro. Ngapain lu pergi urus lagi masalah-masalah begini? Gue bilang, air yang ada di langit aja turun ke bumi untuk memberikan manfaatnya. Kemudian dia kembali ke langit. Semoga apa yang saya lakukan bisa memberikan manfaat buat Novi. Bisa memberikan manfaat buat Gary. Dan saya mohon maaf juga untuk semua penonton saya yang kecewa sama saya karena berlarut-larutnya masalah ini. Sudah apa ya? Sudah bulat tekad Bang Densu gitu ya untuk menutup permasalahan ini gitu kan, dengan langsung ditayangkan deal-dealannya langsung akan diserahkan ke mana gitu kan si uang tersebut gitu, biar nggak terlalu menjadi konflik gitu, karena kita lihat kan beberapa hari ke belakang itu makin rumit kemana-mana segala pihak ABC ikut, dan ternyata kan setelah ketahuan ada U di balik B gitu kan. Iya, yang akhirnya ternyata pantas ini keruh terus, tidak ada indikasi ke arah selesai gitu ya. Ternyata gitu. Nah, di sini juga yang tadi aku bilang sebelumnya, aku mikir kayak ini part of plan-nya Bang Densu juga biar benar-benar ketutup. Pertama aku ngelihatnya ini ditayangin di Jumat malam, which is itu Sabtu Minggu apa ya,
akan lebih kecil kemungkinan teman-teman wartawan untuk memburu langsung menanyai komentarnya baik ke pihak Agus ataupun pihak Tenovi gitu kan. Sabtu Minggu kan biasa cenderung landai gitu kan grafik viralitasnya gitu. Terus ditambah nih di komenan yang disematkan oleh channel Curhat Bang Denny Sumargo, ada yang nanya maksudnya gimana ini Bang Densu nggak akan podcast lagi, karena kan tadi dia bilang pamit kan. Pamitnya maksudnya pamit dari permasalahan ini. Jadi dibales tuh, maksudnya ini podcast penutup donasi Agus. Lusa gua dan yayasan berangkat ke NTT bawa donasi itu untuk bantuan bencana alam di sana. Berarti lusa dari hari Jumat adalah hari Minggu. Which is itu Minggu berangkat. Ya nggak mungkin sehari dong balik Senin ya. Mungkin proyeksiku 3-7 hari lah di sana. Ya mungkin bisa baliknya di Jumat, Sabtu Minggu tetap istirahat. Jadi istilahnya di blok nih selama kurang lebih seminggu, tidak bisa untuk dimintai keterangan, dimintai klarifikasi atau penjelasan dan segala macam ya karena kan mereka lagi ada di NTT gitu. Nah itu cara untuk membuat case ini landai lagi, cenderung turun dan ketutup. Karena balik lagi kalau menurutku salah satu faktor yang bisa ngejaga keviralan atau viralitas itu ya teman-teman wartawan. Iya. Jadi kalau nggak mungkin dong menolak permintaan teman-teman wartawan untuk diwawancara. Jadi salah satu caranya adalah menghindar dengan kesibukan lain di luar kota sana. Jadi ya nggak ada narasumber yang diwawancarain, yang akhirnya memaksa untuk kasus ini turun dan ketutup gitu. Kalaupun ada yang mau pansos-pansos, cari deh kasus lain gitu. Kecuali pihak Agus benar-benar nggak terima. Dan di masa Bang Densu dan Yayasan pergi ke NTT itu bisa digunakan pihak Agus untuk konferensi pers, ketidakterimaannya kenapa, dijelaskan segala macamnya intinya mah. Tapi kan dari Bang Densunya juga tadi udah membuka kayak kalau misalnya Bang Densu bisa bantu Agus kalau misalnya memang mau berobat gitu, ya udah nanti dibayarin istilahnya udah gitu kan, daripada ribet-ribet donasi udah gue bayarin aja udah gitu. Ya, tapi kan ini kali keberapa ditawarin seperti itu. Iya sih. Karena kalau ngeliat case-nya kemarin tuh ada pihak-pihak yang nggak terima kasus ini nurun. Iya, buktinya dengan perilisan rekaman Bang Densu dan Farhat itu kan, itu kan secara nggak langsung nyeret mereka berdua lagi buat di case ini lagi. Iya nggak? Karena kan ya dengan kekurangan nama besar dalam suatu kasus itu ya pasti menurunkan viralitasnya gitu. Kan Bang Farhat setelah perdamaian tuh udah nggak terlalu banyak ya. Bang Densu juga kan udah menyatakan mundur dari kasus ini. Ya dengan disebar rekaman itu nyeret mereka lagi, pasti akan ditanya lagi, berpolemik lagi, naik lagi. Biasalah itu strategi pansos UWO namanya ya. Tolonglah. Kalau Nyonya mau mundur sedikit gitu dari tadi waktu Bang Densu ngomong podcast ini tujuannya buat bantu orang gitu kan. Pas nangis tadi ya. Iya. Ya aku ngerti banget, pasti kita semua ngerti banget gitu gimana posisinya Bang Densu, karena ya dia bikin podcast sama Agus waktu itu tujuannya baik gitu, karena untuk ngebantu biar bisa berobat nih gitu kan, tapi kok malah jadinya kayak gini ya, mungkin dia maksudnya jadi kecewa juga gitu ya, capek pasti, jadi kayak ya ngerti banget lah gitu. Ya semua karena mutasi yang nggak kelihatan dan karena rumah yang akhirnya kemana-mana ribut. Nah tuh ya teh kumaha. Tolonglah, kita lanjut dikit lagi di akhir. Lanjut. Ya ini hikmatnya lah. Intinya kita sampai di sini. Bang Densu pamit ya. Donasinya selesai. Aduh, Nov, thank you ya. Makasih banyak. Siap. Makasih banyak. Ya, makasih Bang. Donasinya selesai. Bang Densu pamit dari Novi, Gary, jaga diri baik-baik. Sengkuni, mohon pamit. Thank you. Iya, pamit dari permasalahan donasi ini gitu ya, dengan cara itu tadi ya. Mungkin nanti beberapa hari ke depan kita bakal ngeliat video penyaluran donasinya gitu, karena Bang Densu akan turun langsung ya ke sana ya, bareng Gary sama Tenopi sepertinya ya. Akhirnya selesai juga ya Nyo. Ntar dulu, jangan main selesai dulu. Pihak Agus dan tim kuasa hukum terima nggak nih? Itu bener-bener yang di kepalaku nih, terima nggak nih gitu. Kalaupun nggak terima,
oke, pasti akan melakukan perlawanan. Nah, bisa menopang exposure-nya nggak nih? Gitu tuh yang jadi pertanyaanku tuh. Kalau nggak ketopang exposure-nya, ya mohon maaf akan sulit gitu. Mau minta pengawalan teman-teman netizen atau seperti apa akan sulit gitu. Iya, ya walaupun kita dan netizen juga pasti bisa menebak bakal kayak apa gitu. Kayak apa? Enggak, bakal gimana gitu maksudnya. Tapi biar nggak tebak-tebak nih, kita coba analisa kemungkinan langkah apa yang diambil oleh Agus dan timnya melalui video 1 hari sebelum video yang di Bang Des ini tayang meluncur. Ninyo, mungkin video ini bisa kita pakai buat menebak-nebak ya langkah apa selanjutnya yang dilakukan oleh Agus dan tim kuasa hukumnya. Ini dari 1 hari yang lalu, channel Investigasi. Judulnya Agus dan kuasa hukumnya beri ultimatum keras pada Novi agar segera kembalikan uang donasi. Ya, jadi sebelum di podcast yang tadi sama Bang Densu tayang tuh sebenarnya sudah ada ultimatum dari pihak Agus dan kuasa hukumnya gitu. Seperti apa nih, kita bedah tipis-tipis ya Santuy People. Yang pengen nonton full langsung meluncur ya, karena 18 menit 21 detik durasinya ya. Mama mulai dari awal, coba apa yang diobrolin, ceki-ceki. Play. Kita masih tetap mencari keadilan buat Agus. Keadilan ini nggak akan pernah kita hentikan sampai dengan memang keadilan hakiki ini buat Agus datang. Dan kita masih tetap dengan agenda yang lama, minta pengembalian uang yang sudah disetor oleh para donatur kepada rekening Agus yang selama ini mendekam menjadi tahanan rumah di rekeningnya yayasan. Di rekeningnya itu menjadi tahanan rumah, ya, menjadi tahanan rumah oleh yayasan, dan nanti orang-orang yayasan menjadi tahanan rumah juga. Kalau dia tetap bertahan dengan uang rekening Agus ditahan-tahan, kita pastikan bahwa mereka juga orang-orang yayasan akan masuk ke dalam tahanan rumah juga. Karena negara ini, republik ini diatur oleh hukum. Siapa memulai, dia yang pasti mengakhiri. Dan akhirnya kalau mereka bertahan, kita juga bertahan, pasti menjadi tahanan rumah seperti dana-dana Agus yang ditahan oleh mereka. Tuh kan, itu sebuah ultimatum yang keras menurutku loh ya, dengan bahasa yang halus gitu. Yang kalau yang aku tangkap ya sederhananya, kalau lu nggak mau balikin, lu bakal jadi tahanan rumah. Ya berarti lu bakal kena kasus ini, bakal gua bawa panjang dan akan diputuskan oleh hakim, lu akan menjadi tahanan rumah karena membawa donasi Agus gitu kan. Ya mungkin berharap respon ketika klarifikasi ini atau konferensi pers ini disampaikan gitu, akan tetapi sehari kemudian dia video yang tadi sempat kita tonton itu responnya adalah tidak merespon ultimatum tersebut, tetapi malah menyetujui bahwa uang donasi yang sudah terkumpul akan disalurkan kepada penerima manfaat lain gitu. Iya. Berarti nggak direspon kan ultimatumnya. Tapi kita coba lengkap lagi, lanjut. Ninyo, lengkap ke 10.32 ada pesan-pesan dari Agus. Pesan apa? Ceki-ceki. Play. Yang paling pesannya lebih jaga kesehatan sih. Buat Agus apa buat Novinya nih? Kalau buat Novi apa? Kalau tetap dirilah. Novi kan orang baiknya, aku doain juga semoga baik-baik dalam. Ya itu kan dijawab semua sama pengacara bisa. Pokoknya yang pasti kita membatasi, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Jadi kalau memang itu hak Agus, Allah pasti akan turunkan semua untuk Agus. Ya, kalaupun sebagian, tidak seluruhnya, ya tidak apa-apa. Berarti itu memang rezeki segitu ya Gus. Yang penting ada keredoan, ada keikhlasan. Ya. Tapi yang namanya maling, dia tidak akan mau beredo-redo. Bang, tadi kan di sini sempat disampaikan ya, gak mesti seluruhnya gitu. Sebagian pun sebenarnya nggak apa-apa asalkan ikhlas ridho gitu, mengembalikan hak Agus. Narasinya di sini yang aku tangkap ya. Tetapi karena kita tadi sudah menonton rilis terbaru dari Tenovi dan Bang Densu yang dimana tadi malam itu rilisnya, itu kan cenderung gigit jari. Nol dari sisa 1,3 itu kan. Nggak usah dihitung, yang udah kepake mah itu nggak apa-apa. Tapi yang udah pasti kan udah dipakai buat pelunasan rumah nih ya. Tapi maksudku jadi kayak
patah harapan gitu. Iya. Iya kan? Sebelumnya kan tadi kita bisa dengar sendiri disampaikan, kalaupun sebagian ya nggak apa-apa, kalau mau seluruhnya nggak apa-apa selama ridho gitu kan. Sedangkan di update terbaru itu 1,3-nya itu akan dibungkus, diserahkan kepada penerima manfaat lain di NTT. Saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam ya, lewat Obi ya. Iya. Apa ya? Aku penasaran sumpah Santi People, sampai saat video ini di tag Mama masih ngecek nih apa komentar dari tim Agus deh, minimal dari Agus terkait keputusan yayasan dan Bang Densu dan tim PH Donatur gitu kan, yang setuju untuk memberikan kepada penerima manfaat lain. Dimana besok berarti akan berangkat langsung ke sana gitu ya. Kan mau nggak mau hari ini harus ada gimana ya, ungkapan penolakan atau tidak setuju atau seperti apa kan, sebelum kalau udah kadung berangkat udah diserahkan gimana nanti, wah deh gimana. Tapi sampai saat video ini di tag memang belum nemu sih, belum nemu ya kan, sulit juga kalau kayak gini. Aduh, bener-bener sepeser pun nggak dapet ya dari 1,3 itu ya. Iya. Tolonglah ya. Sekarang kita lengkap kalian meluncur. Cus. Ninyo, ya. Nextnya ke menit 12.33 saat teman-teman wartawan menanyakan ke Agus gimana kabarnya soal wacana atau rencana pengobatan yang akan dilakukan di Singapura. Pas itu kan ramai kan tuh. Ini jawaban dari Agus di menit 12.33. Santi People yang pengen nonton fullnya wajib monggo silakan meluncur ke Inten Investigation ceki-ceki. Play. Untuk persiapan operasi kan katanya mau ke Singapura nih. Gimana Gus ya? Persiapannya nih. Ya persiapannya doain aja dalam waktu dekat ini, tunggu informasinya dari sana dari dokter mana nantinya. Bulan ini atau bulan apa sih kalau boleh tahu? Kan pasti udah siap juga nih sama Bang Farhat. Ya insya Allah udah doain aja, masih dalam proses lah. Doain aja misalnya kalau misalnya nanti udah ada kabar dari sana secepatnya mungkin secepatnya. Ini operasi untuk apa ya? Mata. Tapi kalau di Jakarta ada medical check up lagi Gus? Gimana? Di Jakarta ada medical check up lagi atau seperti apa? Paling kontrol lebih ke kulit sih. Iya. Kalau mata berarti hanya estetika aja? Kalau mata tuh kan udah memang divonis buat operasi sih. Kalau mata sih, karena kan udah ketutup dua-duanya. Jadi udah nggak bisa ngeliat lagi. Cahaya sama sekali? Oh, udah enggak. Udah gelap dua-duanya. Untuk biaya untuk pengobatan di mana kan kita ingat juga udah dibagiin semua uangnya. Biaya seperti apa sih Bang untuk Singapura besok? Seperti apa nih biaya finansial sendiri? Kalau itu jadi kalau biaya pengobatan di Singapura nanti kan uang udah semua di yayasan sudah dibalikin. Seperti apa sih Bang? Begini, kita hidup lahir nih sudah ada rezeki ya. Tentang uangnya Agus nanti biaya-biaya dari mana, biarlah itu menjadi rahasia pengacara dan Agus. Yang pasti insya Allah doain aja ya. Agus akan tetap berjalan ke sana, berobat ke sana. Biayanya dari mana? Dari Allah Ta'ala. Gitu. Nggak mau disebut dari siapa, nggak enak dong gitu kan. Nah, udah biarkin rahasia aja gitu. Yang penting nanti ngelihat aja teman-teman media terupdate gitu bahwa Agus berangkat ke Singapura gitu untuk berobat. Iya. Dari siapa udah rahasia gitu. Tapi yang jelas di sini yang aku tangkap, Agus tetap berkeinginan untuk melakukan pengobatan di sana gitu kan. Yang walaupun kalau kita compare di beberapa minggu lalu ya, beberapa minggu lalu apa sampai bulan lalu gitu ya, beberapa bulan lalu yang saat Agus menjelaskan keinginan untuk ke sana itu atau ke Singapura itu kan karena posisinya masih ada cahaya. Berharap dengan berangkat ke Singapura bisa diselamatkan gitu kan. Syukur-syukur jadi membaik gitu kan. Tetapi kalau sekarang, makanya tadi teman wartawan ada yang nanya ya buat apa gitu ke Singapura gitu. Karena kan Agus juga kan udah menjelaskan udah nggak ada cahaya gitu kan. Terus pertanyaannya urgensinya apa kan, jadi seperti itu kan. Sedangkan kalau untuk sekedar estetik di Jakarta pun bisa kan, di JC kan. Itu yang jadi pertanyaan sih aku begitu. Pasti begitu tuh yang ada di pemikiran teman-teman netizen gitu. Iya pasti, karena kan kemarin dia sendiri yang bilang kan. Nggak tahu kalau menurut Santi People kenapa nih, gimana opininya? Aku selalu
tertarik mendengar atau membaca opini-opini dari teman-teman Santuy People gitu ya. Sekarang kita lengkap ke part lastnya mungkin ya, meluncur. Iya, ini part yang paling banyak dipotong dan di repost di TikTok saat tim kuasa hukum Agus menjelaskan bahwa masih banyak bahasa sederhananya donatur tetap untuk Agus gitu. Jadi sejauh ini kehidupan Agus tuh kayak masih terjamin karena masih banyak orang-orang yang baik gitu yang mau menjadi donatur tetap untuk Agus. 1426 yang mau nonton full yang mau meluncur ceki-ceki. Jadi masih ada donatur ya, Pak? Masih ada. Beberapa donatur yang memberikan sumbangan kepada Agus secara ikhlas ya, dan tidak mengungkit kembali. Ada banyak. Itu dari anak-anak Komal ya, sampai hari ini pun kebutuhan Agus masih ada yang kasih. Kami kompak, itu mereka diantaranya. Mereka kasih kebutuhan Agus, masih sering kasih Agus apapun itu, dari makan ya sampai mereka perhatian mereka besar sekali. Padahal tidak kenal Agus, tidak kenal kami. Dan akhirnya karena Agus kami bersatu di sini, mengenal dekat, saling bantu, saling sharing. Bahkan mereka sama yang kita nggak sama sekali nggak pernah minta, nggak pernah undang, tiba-tiba mereka ikhlas datang sendiri tanpa diminta. Dan malah ada donatur yang akan tiap bulan memberikan Agus. Begitu. Itu salah satunya dari para teman-teman di Komal TikTok ya. Tuh Komal tuh, ada komandannya tuh yang botak. Mereka semua. Beliau nih. Berarti pribadi bukan dari yayasan lagi nih ya? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Komal. Nah, komandan sih. Nah, ini nah. Beliau inilah, mereka inilah yang bisa tuh. Beliau inilah yang support. Beliau yang selalu support mencari dana ini. Gimana kagak muat? Enggak apa-apa, nanti aja. Agus tadi kan untuk mata Gus, kalau untuk kulit-kulit yang kebakar seperti apa Gus? Nah, kalau untuk kulit masih rutin sih kita. Kalau kulit enggak sih, enggak begini sih. Masih cash. Maksudnya masih ada rasa sakit kah di muka atau ke tangan? Kalau tangan masih ada rasa sakit. Makanya setiap 2 minggu sekali kita kontrol sih. Rencananya berangkat ke sini. Siapa aja sih mau Agus? Nanti ada tim tersendiri, khusus yang ada Pahat, ada tim lain juga dari Komal juga siap. Pada prinsipnya agenda-agenda pengobatan Agus tetap akan berjalan tanpa yayasan. Kita tidak akan melibatkan yayasan. Tapi kalau yayasannya sudah insaf, silakan datang lagi. Itu mungkin yang dimaksud Tenovi tadi ya. Bahkan banyak orang-orang baik gitu. Iya. Nah ini juga jadi apa ya? Aku menganggapnya agak gimana ya? Agak sulit juga ya di satu sisi kayak membutuhkan uang tersebut, di satu sisi kayak nggak butuh gitu. Iya. Jadi better apa ya? Kalau aku di posisi Tenovi ya mungkin juga. Ya kan lu udah nggak terlalu butuh nih, ya udah gue kasih kayak orang yang bener-bener ngebutuhin gitu kan. Jadi bisa disikat dari sisi itunya gitu. Aduh, gimana ya? Tapi ya bagus lah, menurutku bagus. Agus berhasil mempertemukan orang-orang baik gitu kan. Jarang loh menjadi donatur tetap tiap bulannya kan, ibaratnya itu kayak dibayar terus kan, disumbang terus tiap bulan gitu memenuhi kebutuhan. Jarang tuh orang-orang baik lah, harus diapresiasi. Sayang tadi sepertinya tidak ada tempat ya, sehingga teman-teman wartawan tidak bisa nge-shot ke arah sana gitu. Iya, nggak muat tempatnya. Iya, padahal ini aja shot aja tadi, geser aja kameranya diliatin gitu untuk memberikan, biar netizen mengucapkan terima kasih gitu, memberikan apresiasinya gitu ya. Jadi case close nih, benar-benar case close nih ya. Kalau dari pihak yayasan dan Bang Densu, nggak tahu dari tim Agus sampai saat ini. Balik lagi, aku masih menunggu responnya terkait video yang dirilis oleh Bang Densu tersebut ya. Tapi sih kalau aku berharap benar-benar case close gitu, biar stamina teman-teman netizen bisa terfokus lagi gitu kan, ngawal masalah yang lain gitu. Karena banyak masalah yang harus dikawal gitu ya. Tolonglah ya. Gimana kalau dari Santuy People komentarnya seperti apa? Monggo dicoret-coret di komen, siapa tuh punya opini-opininya. Ya sambil menunggu kelanjutannya, apakah benar-benar case close atau case sebagian tidak close atau seperti apa. Kita menuju ke setting the super thanks lah. Cus. Yo. Yes. Super thanks kita kalian ada dua. Ada dua. Yang pertama dari Ana Intana. Polisi Hong
bokong gercep tanpa basa-basi, jangankan kriminal, di taman ada ular aja ketika ditelepon langsung datang, itu nyata karena aku melihat sendiri. Entah polisi di negaraku kok begitu banget katanya ya, bertanya, ini konteksnya bertanya kan. Lasnya dari Saninata, kalau capek kon hama ya, aku udah ngalamin lapor, oke, udah kasih uang tapi cuma diketikin laporan doang, kasusnya tetap dicuekin, percuma, kagak ada penyelesaian. Ini dari Saninata dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya. Mamang si abu yang mabal, pakun yang berbangun dulu, tapi mangkok cabut dulu dan ciao.